pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Nah ini kan dalam konteks hukum, apakah seorang rektor usia tidak paham nih soal-soal begini? Atau karena bisikan ini? Ya, saya tidak tahu nih Pak Rektor mendapat bisikan alam gaib atau apa gitu. Tetapi seharusnya Pak Rektor itu sebagai pemimpin perguruan tinggi pasti punya tim ahli juga lah. Ya. Jadi kalau tadi koordinasi sudah, semuanya sudah, aturan sudah, bisa timbul gejolak gini, ini apa sebenarnya? Kan nggak mungkin kita ada orang umumnya membentuk IKA lah, IKA yang lain, kemudian dia tidak mau tunduk kepada pengurus pusat, tidak di SK-kan juga, tiba-tiba minta diundang. Kan jadi aneh nih. Gimana ya dia nggak ngaku ini bapaknya, tapi kemudian diminta harta warisannya. Ini pertanyaan dari anak saya tadi. Anak saya bilang, Pak, kenapa sih usia udah seperti anak-anak SMA? Gimana nih? Kadang-kadang kita malu juga sama anak-anak itu ya. Iya. Kita mengajak kawan-kawan ya level untuk ngundang makan aja susah. Yeah. Apalagi berkontribusi untuk makannya. Gitu. Tapi beruang begini, nah ini sudah aneh-aneh. Yeah. Demokrasi, tetapi kan semua ada jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, pasca reformasi, dinamika dunia kampus atau perguruan tinggi ternyata tidak hanya dimainkan oleh para mahasiswa, tapi juga para dosen. Tak hanya soal pemilihan rektor misalnya yang sering sekali mengundang kegaduhan, tapi soal pemilihan ketua ikatan alumni pun juga menjadi perhatian. Kali ini kita coba membahas mengenai proses pemilihan ketua dan pengurus ikatan keluarga alumni Universitas Syahkuala atau USK yang mungkin Anda mengikutinya beberapa hari terakhir di media sosial maupun di media pers. Seperti apa sebenarnya? Kenapa terkesan rektor begitu ikut campur dan kemudian sangat tidak paham dengan proses yang sedang berlangsung. Nah, untuk itu, untuk memperjelas masalah ini, saya mengundang atau kami mengundang malam ini Ketua Panitia Pelaksana Munas ketiga IKA Unsyah yang juga Dekan Fakultas Hukum USK, Bapak Dr. Muhammad Gausah, SH.MH. Assalamualaikum Pak Dokter. Ini Pak Prof atau Pak Dokter sih? Masih dokter. Masih dokter. Pak Ketua Panitia atau Pak Dekan, kita langsung aja nih. Surat terakhir dari Rektor 8 Juni 2023 perihal soal pemberitahuan. Ada 4 poin yang diminta di sini. Pertama, ADART yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 masih membutuhkan penyempurnaan. Satu-satu nih saya tanya. Menurut Pak Ketua Panitia, Pak Dekan ini, apa Panitia Munas ini berhak untuk merubah atau menyempurnakan ADART yang telah ditetapkan pada tahun 2020? Baik, yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor itu benar sekali. Bahwa ADART yang ditetapkan tanggal 9 Maret 2020 itu memang perlu dibenahi, disempurnakan. Betul sekali. Tetapi forumnya itu tidak tepat. Kalau disampaikan itu kepada kami pengurus namanya. Ya. Atau kepada IKA yang sudah coba menetapkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu.
forum tertinggi untuk merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga atau konstitusi sebuah organisasi itu adalah musyawarah nasional atau musyawarah besar, apapun lah namanya. Ya. Kongres kayak apa? Kongres atau apa itu. Nah, pengurus IK pusat, USK, itu sudah memutuskan untuk menyelenggarakan Munas. Yang salah satu agenda pentingnya itu adalah membahas anggaran dasar anggaran rumah tangga yang pernah ditetapkan tanggal 9 Maret 2020 itu, supaya dia lebih sempurna, supaya lebih bagus. Ya, apakah dikurangi, ditambah, atau selama atau IK-nya dibubar sekalian. Tidak apa-apa, tergantung bagaimana keputusan dari para peserta pemilik suara atau pemilik mandat dalam Munas itu. Nah, ini kan dalam konteks hukum. Apakah seorang rektor usia tidak paham nih soal-soal begini? Atau karena bisikan ini? Ya. Saya tidak tahu nih, Pak Rektor mendapat bisikan alam gaib atau apa gitu. Ya. Tetapi seharusnya Pak Rektor itu sebagai pemimpin perguruan tinggi pasti punya tim ahli juga lah. Ya. Dan saya ini kan juga anak buahnya Pak Rektor nih. Ya. Walaupun saya duduk sebagai panitia ini kapasitas sebagai salah satu pengurus pusat IKUSK. Ya. Jadi kemudian karena ada tanggung jawab itu, saya dengan beberapa teman-teman pengurus bersedia kemudian untuk menjadi panitia pelaksana. Tidak ada tendensi lain. Nah, saya rasa Pak Rektor pasti punya ahli lah. Ya. Kalau ahli hukum mungkin nggak sempat ke saya atau Pak Rektor nggak mungkin ke saya, banyak ahli hukum lain yang alumni yang lebih hebat. Bisa tanya saja Pak Rektor, ini ADART ini benar nggak? Ini kalau saya tampilkan ke sebuah negara, anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sama seperti konstitusi kita lah. Kalaulah Indonesia itu diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dan konstitusi itu baru disahkan tanggal 18 Agustus 1945, apakah kemudian kemerdekaan itu nggak diakui? Ya. Presiden Soekarno yang mengataskan bangsa Indonesia, atas nama bangsa Indonesia diproklamasi itu nggak diakui sebagai presiden dan wakil presiden, tetap dia. Tetapi kemudian konstitusinya ditetapkan kemudian, karena baru disusun. Nah, kalau nggak pas, tingkat Undang-Undang Dasar 45 saja bisa direvisi kok, sampai dengan hari ini sudah 4 kali di amandemen. Ya. Dari mulai tahun 99, 2021, 2002. Tapi ya forum perubahannya itu tetap forum tertinggi pengambil keputusan. Betul. Seperti Munas ya. Betul. Jadi kalau misalnya panitia merubah ini bisa digugat sama peserta Munas. Kalau panitia, sekelas panitia kemudian mengambil peran untuk melakukan perubahan atau melakukan amandemen, saya dari segi nama saja kan saya nggak bodoh, nggak buta huruf juga saya. ADART Unsiah. Ini ditetapkan, saya tahu sekarang sesuai dengan PP 38 tahun 2022, kita nggak sebut Unsiah lagi, USK. Tetapi apakah ada kapasitas ketua panitia yang mengerti bahwa kita tidak Unsiah lagi tapi USK berubah? Tidak. Yang berubah ini adalah forum tertingginya. Siapa yang punya mandat, peserta Munas, dia lain kemudian berhak mengubah. Artinya kalau ada tuntutan dari rektor untuk mengacu kepada PP 38 2002 tadi, sehubungan dengan status Unsiah juga sudah berubah, dari Unsiah menjadi USK juga harus diputuskan di dalam forum Munas ya? Betul, apalagi begini ya, ADART ini lebih luar lahir dia, dibandingkan PP 38 2022 itu, tentang perubahan status ya, USK menjadi PTNBH begitu. Nah, ADART ini sudah ada 9 Maret 2020, setidaknya dari dokumen yang saya dapat, yang saya terima gitu ya. Dan sudah saya konfirmasi kepada pemilik tanda tangannya, rektor sebelumnya Profesor Samsul, beliau mengiyakan, Prof tanda tangan nggak? Saya tanda tangan nih. Saya tanya sama ketua IK, Pak Sulaiman Abda, Bang Leman tanda tangan nggak? Saya tanda tangan. Artinya saya harus percaya itu. Karena memang, dan itu sah. Secara organisasi, kemudian kalau dia ingin ditetapkan dalam Munas, karena saat itu tidak dilakukan Munas. Bukankah tahun 2020 tidak bisa dilakukan kegiatan Munas? COVID, kita dalam situasi kahar. Ya, ada suatu keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan itu. Lalu legitimasinya ada semacam surat keputusan? Ada. Rektor Universitas Syahkuala itu kemudian memperpanjang masa kepengurusan, karena tidak mungkin melakukan mubes atau Munas lah. Ya, sehingga diperpanjang, ada SK rektornya. Nah, berdasarkan SK rektor itulah kemudian dilakukan pembenahan-pembenahan lah, termasuk mungkin saya lihat ya pembenahan untuk kepengurusan dari pengurus pusat, pengurus daerah, cabang dan IK fakultas begitu ya. Nah, di samping kemudian karena ada mandat memang kepada pengurus IK ya untuk kemudian menyusun
dan menetapkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Boleh nggak internal mereka? Boleh, karena tidak ada forum munas itu. Nah, inilah kesempatan di masa ke periode ini, pengurusan ini, mereka menyelenggarakan munas dan kemudian meminta masukan, meminta pendapat. Apakah ini seperti ini ADRT kita cukup seperti ini? Ada yang kita perbaiki atau mungkin mau kita hilangkan atau mungkin kita apa? Ya, ini juga panitia diminta untuk berkoordinasi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kewirausahaan. Apa kayaknya selama ini nggak ada koordinasi? Baik, saya tadi sekitar jam setengah 3 ketemu juga saya sama Pak Wali Tiga. Karena memang Pak Rektor di kemarin dan tadi pagi itu sempat berkomunikasi dengan Ketua Umum IKA USK, Pak Sulaiman Abda. Meminta supaya menghubungilah Pak WR3 dari mulai 2 hari yang lalu menyerahkan ADART. Dengan surat resmi oleh Ketua IKA dikirimkan kepada Pak Wali 3. Jadi apa diminta tidak dipenuhi karena mereka mengatakan mungkin nggak ada. Saya bisa memaklumi juga, gitu ya. Mungkin kita tidak dokumentasi dengan baik, beliau nggak punya dokumen, kita kirimkan. Diminta untuk lakukan koordinasi. Saya ketemu tadi sama Pak Wali 3, saya bilang, Pak Warek, ini ada penjelasan mungkin kita bersama, kita buat konferensi pers. Sudah kita surati juga, tapi tidak sempat juga beliau. Jadi artinya bukan kita tidak ada koordinasi, saya juga menyampaikan ke Pak WR3 tadi. Tapi mungkin beliau karena kesibukan ya belum sempat lagi. Tetapi apa yang diminta, Pak Rektor minta kita koordinasi, minta dikirim ADART-nya kita kirimkan. Nah, jadi artinya jadi nggak ada lagi tutupi sebenarnya kan. Oke, Rektor juga menghimbau kepada IKA Unsia untuk dapat memfasilitasi musyawarah dengan 12 IKA fakultas dan semua IKA wilayah daerah yang ada di lingkungan USK untuk membentuk panitia ad hoc. Ini apa maksudnya dari surat ini? Oke, mempersiapkan draft ADRT lagi kan? Ya, saya tidak paham apa keinginan Pak Rektor untuk membentuk panitia ad hoc itu, ya. Karena sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kewenangan untuk itu diserahkan kepada pengurus IKA. Ya, untuk penyusunan ADART. Dan untuk Munas ini dalam proses penyempurnaan ADART yang sudah ada, semua juga diundang. Pengurus pusat hadir, pengurus daerah yang provinsi juga diundang, pengurus cabang atau kabupaten kota diundang, dan pengurus IKA fakultas juga diundang. Jadi mengkoordinasi apa? Mereka kan pemilik suara. Ketika Munas ini sampaikan, oh kami ingin berubah seperti ini, silakan saja. Kami panitia kan nggak ikut-ikut di dalam. Saya juga nggak ikut kok, bukan penerima mandat saya di situ. Saya hanya menyelenggarakan ini supaya baik. Baik menegakkan draft saja. Ini ada ADRT ini. Oh kalian nggak sepakat dengan ini, buat yang bagus. Silakan saja. Ya. Jadi kalau tadi koordinasi sudah, semuanya sudah, aturan sudah, bisa timbul gejolak gini, ini apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya di balik ini? Ya, saya melihat dari segi yuridis formal lah ya. Artinya kami panitia penyelenggara atau panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Ketua IKA USK itu menjalankan dalam konteks koridor hukumnya lah. Bahwa kami pasti bekerja itu kan nggak mungkin seperti orang buta yang tidak lihat rambu dan tidak paham rambu. Justru kami ini adalah orang-orang yang paham dan kemudian ingin membawa dengan Munas ini supaya semuanya legitimate. Dan kemudian tidak ada orang yang diperlakukan secara berbeda. Jadi tidak ada IKA ini tidak diundang karena memang siapa yang kira-kira pemilik mandat dan orang yang berhak untuk mengikuti Munas pasti diundang. Kan nggak mungkin kita ada orang umumnya membentuk IKA lah, IKA yang lain kemudian dia tidak mau tunduk kepada pengurus pusat, tidak di SK-kan juga, tiba-tiba minta diundang. Kan jadi aneh nih. Kalau ada tamsilan teman saya kemarin, dia mengatakan beginilah, ini ada IKA yang tidak mengakui ya keberadaan dari IKA USK, pengurus pusat, ya, dia seperti anak yang tidak mengakui bapaknya, tetapi kemudian minta harta warisan, kira-kira begitu. Jadi gimana ya dia nggak ngakui ini bapaknya, tapi kemudian diminta harta warisannya. Ada berapa sebenarnya sekarang yang sudah terbentuk, baik IKA kabupaten kota maupun IKA fakultas? Ya, lebih kurang ada 37. Ya, 37. 6 diantaranya adalah pada tingkat pengurus daerah atau provinsi. Ya. Ada provinsi, kalau saya bisa sebutkan ya, ada provinsi DKI Jakarta. Jadi ada IKA Jakarta, ya. Ada IKA Sumut, ada IKA Sumatera Barat,
ada IKA Jawa Barat, ada IKA Riau, dan ada IKA Aceh. Provinsi. Sedangkan kabupaten kota itu lebih dinominasi oleh kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Ya, yang saya ketahui yang tidak ada tuh hanya dari Kabupaten Bendera Meriah. Belum ada. Belum ada, ya belum ada. Baik mereka belum melakukan musyawarah sendiri kemudian mengusul kita maupun diberikan mandat. Ya. Nah, kemudian ada IKA fakultas. Di USK kita punya 12 fakultas, tapi hanya 8 yang kemudian mengajukan kepengurusannya di bawah IKA pusat atau IKA USK. Nah, dari 37 tadi, ya, berapa pengurus yang memang agak sedikit dalam tanda petik mencela-mencela ini? Saya baru melihat ya, karena memang ada beberapa pernyataan yang saya baca, ya, itu dari kalau fakultas ya, dari IKA Fakultas Teknik. Lain nggak ya, ada? Yang lain saya tidak melihat dan tidak. Kalau orang berkomentar ini secara demokratis ya tidak apa-apa lah. Tetapi kalau itu kan mereka sudah mengatakan tidak sah gitu ya. Padahal justru saya nggak begitu ambil pusing juga dengan teman-teman dari IKFT, karena teman-teman ini kan dia tidak tunduk kepada IKA pusat USK, tidak pernah di-SK-kan, dan mereka memang tidak ada SK mereka, sehingga mereka kan bukan pengurus di bawah IKA USK, ya. Sehingga tidak kita undang, karena mereka bukan pemilik mandat dan bukan pemilik suara yang sah untuk hadir dalam Munas. Nah, itu mungkin kawan-kawan keberatan, dan saya dengar sendiri ya kawan-kawan mengatakan ini kami dari IKA fakultas gitu ya, kemudian akan mempermasalahkan lah, saya tidak tahu istilahnya apa, memboikot. Ya, dalam ADART kan yang namanya anggota IKA itu kan S1, S2, S3 gitu ya, menjadi anggota. Betul. Kalau dalam ADART, ini mungkin perlu disempurnakan nanti, ya ADART yang ada sekarang ya. Memang yang dikatakan dengan alumni itu adalah yang sudah selesai, sudah selesai dia dalam segala jenjang pendidikan, D3, apakah diploma, apakah S1, S2, S3. Tetapi memang itulah kemudian kenapa penting Munas ini, supaya menyelaraskan antara ADART yang ada sekarang dengan ketentuan yang terdapat dalam PP 38 tahun 2022 tentang PTNBH USK. Di situ dikatakan bahwa yang namanya alumni itu bukan hanya yang sudah lulus, tetapi juga yang pernah kuliah, walaupun kemudian tidak selesai kuliah. Saya bisa gitu ya? Oh bisa, pasalnya sesuai dengan PP 38 karena pernah kuliah di Indonesia, karena pernah kuliah pernah mendapat pendidikan ya, atau selesai pendidikan pada program diploma S1, S2, S3 di USK. Bisa jadi. Lalu ini pertanyaan dari anak saya tadi. Setelah ditanya kenapa belum pulang, saya bilang mau ada acara. Anak saya 2 itu alumni lab school. Anak saya bilang, Pak, kenapa sih Unsia udah seperti anak-anak SMA? Gimana nih, Pak? Gimana nih, Pak? Pak Dokter? Kadang-kadang kita malu juga sama anak-anak itu ya. Karena ini sebenarnya IKA ini ya. Saya dengan teman-teman panitia kan sebenarnya lillahi ta'ala. Jadi apa sih kita dapat, yang ada kita yang berkontribusi besar lah. Ya. Kita bukan tidak mengajak kawan-kawan lain. Kan kegiatan ini kan bukan hanya Munas di IKA. Ya. Saya lihat Pak Ketua tuh susah juga. Kita mengajak kawan-kawan ya level untuk ngundang makan aja susah lah. Apalagi berkontribusi untuk makannya gitu. Ya, untuk mengajak makan aja susah, nggak bisa hadir, sibuk macam-macam gitu. Tapi begini, ini sudah aneh-aneh. Walaupun satu segi bagus juga, artinya orang sudah mulai perhatian lah. Ada dinamikanya. Ada dinamikanya, tetapi seperti anak Pak Saleh katakan, janganlah seperti anak-anak pula kita. Demokrasi, tetapi kan semua ada jalan keluarnya. Ya. Tapi kalau tiba-tiba sudah menyatakan statement, nah kan ini kan sudah ada tendensius tertentu gitu ya. Nah, tapi saya menganggap sama teman-teman, saya bilang nggak apa-apa, inilah dinamika. Sejauh ini sudah berapa calon yang sudah mendaftar? Ya, sampai dengan sore tadi saya baru mendengar dan mendapat telepon dari salah satu bakal calon, yaitu Bapak Bustami Hamzah SIMSI. Ya, dan memang ada persyaratan juga sebenarnya yang coba kita buat ya untuk pas proses pendaftaran bakal calon, bukan calon. Nanti kalau jadi dari bakal calon menjadi calon itu sepenuhnya
pemilik suara di Munas itu yang bisa menentukan. Ya, itu memang kita minta setidaknya didukung oleh satu pengurus daerah atau tingkat provinsi, satu tingkat kabupaten kota, dan dia didukung oleh satu fakultas. Jadi artinya setidaknya ada 3 lah dari 3 unsur itu. Satu dari provinsi, satu kabupaten kota, dan satu artinya kumulatif dia. Jadi minimal ada 3 IKA ya dengan berbagai ini, kecuali IKA pusat karena memang cuma 1 suara, nggak mungkin dia. Baik, terima kasih Baik, Pak sama-sama. Dekan, Pak Ketua Panitia. Mudah-mudahan pelaksanaan hajatan akbar ini sukses, tidak ada kendala apapun. Amin. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami untuk menjawab sedikit kasak-kusuk mengenai Musyawarah Nasional ketiga Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syah Kuala atau USK. Mudah-mudahan sekali lagi berjalan lancar dan menghasilkan ketua maupun pengurus yang mampu mewarnai Universitas Syah Kuala Banda Aceh dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.